Jangan ngebentuk otot dengan ngerusaknya saat di gym dan diperbaikin saat pemulihan, karena itu konsep yang udah kadaluarsa. Sekarang kita tahu kalau nargetin ngerusak otot malah bisa ngehambat kamu dalam mencapai hasil sebaik mungkin. Jadi kalau kamu ke gym buat ngerusak otot atau biar ototnya kena DOMS, kamu cuma memperlambat progres kamu. Aku bakal sederhanain buat kamu tentang gimana pembentukan otot terjadi atau distimulasi berdasarkan literatur yang ada. Pasti udah pada tahu kalau ada 3 mekanisme hypertrophy: mechanical tension, muscle damage, dan metabolic stress. Kamu mungkin mau maksimalin ketiga hal ini karena kamu mikir kalau ketiga mekanisme ini nyebabin muscle hypertrophy atau pembentukan otot. Mechanical tension sering diartikan sebagai progressive overload. Itu dua hal yang berbeda tapi sangat berhubungan. Tentu aja di tiap workoutnya kamu mesti targetin buat tambah kuat, nambah beban, nambah repetisi, dan sebagainya. Muscle damage berkaitan dengan nyeri otot atau DOMS yang kamu rasain. Kamu mungkin mikir kalau kena DOMS setelah latihan berarti latihannya efektif, dan kalau nggak ngerasa nyeri otot berarti latihannya nggak efektif. Padahal nggak juga. Semakin besar kerusakan pada otot, semakin besar nyeri atau DOMS yang kamu rasain. Dan metabolic stress, ini tuh kayak otot ngepam dan sensasi terbakar pada otot. Tentu aja kamu pengen otot kamu ngepam pas latihan di gym karena bikin otot kamu kelihatan besar. Kamu mungkin ada yang nyoba maksimalin semuanya. Kamu pengen otot kamu ngepam, kena DOMS, dan progressive overload. Tapi udah banyak dibuktiin kalau mechanical tension adalah mekanisme utama dan paling penting buat pertumbuhan otot. Mekanisme lain kayak muscle damage bisa aja ngehambat pertumbuhan otot. Kenapa? Karena kerusakan otot yang bisa ditimbulin dari volume yang berlebihan, terutama jika ngelakuin latihan negatif atau eccentric, bikin kamu butuh lebih banyak waktu buat pulih ke titik normal kamu. Tubuh kamu perlakuin kerusakan otot kayak cedera lain pada tubuh kamu. Jadi tubuh kamu bakal ngelakuin sintesa protein tapi buat perbaikan otot ke kondisi semula dulu. Kalau mechanical tension ngasih sinyal ke protein kompleks kayak mTOR dan sebagainya yang berfungsi dalam ningkatin sintesa protein otot dan adaptasi anabolik, ngebentuk lebih banyak jaringan buat ngerespon progressive overload yang kamu capai di gym. Jadi ada perbedaan besar karena dengan mechanical tension, sebagian besar sumber daya kamu kayak protein, nutrisi lainnya, dan tidur bakal ditujukan buat ngebentuk otot baru. Sementara dengan muscle damage, kamu perlu waktu lebih banyak buat pulih cuma buat perbaiki otot kembali ke normal, terus baru ngebentuk otot baru. Itu juga kalau kamu juga ngecapai mechanical tension yang memadai. Metabolic stress bisa berpotensi ningkatin sinyal yang dikasih mechanical tension, tapi tanpa adanya volume mechanical tension yang memadai ini gak akan ngebantu. Selain bikin kamu kelihatan keren dengan pump, tapi gak ada manfaat jangka panjang. Ngincer metabolic stress emang lebih ramah ke sendi dan lebih disukai karena ini biasanya dicapai dengan rentang repetisi yang tinggi dengan beban yang ringan. Buat muscle hypertrophy emang kamu bisa capai dengan rentang repetisi yang tinggi, tapi semakin banyak repetisi yang kamu lakukan dalam satu set, kamu bakal ngeakumulasi lebih banyak metabolit, asam laktat, dan sebagainya yang bisa ngasih kamu pump, tapi fatigue atau rasa lelah kamu juga tinggi. Sekarang kita coba agak rangkum. Mechanical tension adalah seberapa banyak repetisi efektif yang kamu lakuin. Dalam nentuin volume latihan, seharusnya juga kamu pertimbangin dulu volume repetisi efektif yang mau kamu capai. Muscle damage biasanya terjadi karena volume yang berlebihan, walaupun nggak selalu. Jadi semakin tinggi volume, nggak selalu makin baik. Ada paradoksnya yang berkaitan dengan muscle damage dan recovery yang udah kita bahas. Kamu harusnya meminimalisir kerusakan otot, bukannya nargetin benar-benar merusak otot kamu. Bukan cuma ngehambat progres, ini juga bisa ningkatin risiko cedera kamu. Semoga penjelasan aku bisa kamu pahami. Ini 3 mekanisme yang bisa muncul dari latihan kamu, tapi fokus aja ke mechanical tension. Kalau masih ada yang pengen aku jelasin, tulis aja di komen. Kalau kamu butuh jasa aku buat bantu kamu ngebentuk badan secara natural, langsung daftar aja ke Galuh Personal Trainer di link video atau deskripsi. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. GPT out.